Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan umur kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibu dan bapak sekalian, adik-adik yang saya cintai, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa hadir dalam kajian pada malam hari ini. Sungguh Allah telah memberikan karunia-Nya yang tak terhingga sampai pada hari ini. Mudah-mudahan dengan karunia itu Allah terus memperbanyak amal soleh kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pengikutnya sampai pada kita, dan insya Allah di yaumil qiyamah diberikan syafaatnya. Mari kita berdoa agar kita selalu mendapatkan ridhonya. Raditu billahi rabban, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung
kami kepadamu tentang ilmu-ilmu yang tidak kami pahami. Jika Engkau ya Rabb tidak mengampuni dan tidak memberikan petunjuk dan belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk ngaji ini, dan kesempatan inilah yang sebenarnya karunia yang agung, karena seolah-olah kita itu sudah ada di kebun surga. Maka adik-adik, anak-anak kita, ibu-ibu dan bapak sekalian, 14 abad yang lalu itu Rasulullah sudah paling mengajikan bahwa thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi orang laki-laki Islam dan orang laki-laki perempuan. Di perempuan Islam dan perempuan Islam. Nah, maka Rasulullah telah memberikan penjelasan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'un li ahlihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Jadi membacanya saja itu sudah, Al-Quran itu akan memberikan syafaat baik laki-laki dan perempuan yang melakukan pembacaannya, yang melakukan pencarian hikmahnya di dalam Al-Quran itu. Maka kita sudah kaji pada alif lam mim. Jadi ada huruf-huruf yang terjejer. Artinya apa? Maksud dari alif lam mim itu Allah yang Maha mengetahui. Kalau ada ayat yang didahului oleh alif lam mim yasin, itu apa maksudnya? Jadi kesupen itu mati. Jadi kalau ada surat yang didahului dengan seperti huruf-huruf ini, alif lam mim Toha Yasin, memberikan sinyal bahwa, memberikan makna bahwa ayat-ayat itu sungguh terpenting daripada yang lain. Pertanyaannya, kok surat Al-Fatihah tidak ada? Nah, jadi ada kekhususan di dalam memberikan penjelasan bahwa itu ayat-ayat berikutnya setelah ada huruf-huruf yang terputus, itu adalah yang perlu atau lebih kita perhatikan. Ya. Baik. Kemudian kita akan belajar pada alladzina yu'minuna bil ghaib, pada halaman berapa? 4. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Nah, alladzina yu'minu, mereka yang beriman.
Beriman kepada apa? Ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kita imani kebenarannya. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayat itu, maka disitulah kita yakini akan kebenarannya dan tidak boleh ragu-ragu. Itu pada beriman. Beriman pada ayat tersebut. Kemudian membenarkan apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya begini, alladzi yu'minuna bil ghaib. Orang sungguh-sungguh yang percaya kepada yang gaib. Ya. Yang gaib ini, menurut Ibnu Jarir, penafsirannya yang tepat ayat ini adalah orang-orang yang disifati dengan iman kepada yang gaib, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Nah, iman itu sendiri merupakan pernyataan untuk membenarkan, meyakini. Maka ada begini. Jadi iman di situ meyakini bahwa adanya Allah, adanya kitab-kitab, adanya Rasul yang dibuktikan melalui amal perbuatan. Jadi keyakinan kita, iman kita itu dibuktikan di dalam amal perbuatan. Kalau iman kemudian tidak ada buktinya di dalam amal perbuatan bahwa dia itu tidak beriman walaupun dia mengatakan iman kepada Allah. Paham ini? Jadi orang yang mengatakan iman kepada Allah kok tidak melakukan amal soleh, walaupun dalam bibirnya mengucapkan, maka dia bukan orang yang beriman. Karena apa? Tanpa melakukan. Gitu. Nah, meyakini apa? Kitab-kitabnya. Ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang diturunkan oleh Allah terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di situ kitab-kitabnya, rasul-rasulnya yang dibuktikan melalui amal perbuatan. Jadi kalau iman bukan pada amal perbuatan itu bukan namanya iman. Lalu ada pengertian yang lain. Coba perhatikan. Iso ditulis, iso ditulis, yo direkam, iso direkam, yo di apa lah. Jadi iman ada terminologi 3 unsur. Iqraru bil lisan, iman itu iqraru bil lisan, diikrarkan di dalam lisan. Ya, diikrarkan dalam lisan. Misalnya apa? Kita beriman kepada Allah itu melalui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian tahapan yang kedua, wa tasdiqu bil qalbi, diyakini dalam hati. Ya, diyakini dalam hati bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu ada kitab-kitabnya, ada Rasulnya, ada hari akhir, ada qadha dan qadar. Itu semuanya adalah gaib, tidak terlihat. Nah, kalau misalkan ini cukup orang tindak jenenge gaib. Ya, karena tidak ada gaib. Nah, ini belum gaib. Nah, kemudian gaib yang disampaikan di sini adalah dari rukun iman itu sendiri. Jadi tadi iqraru bil lisan,
wa tasdiqu bil qalbi wa amal bil arkan. Yang ketiga itu adalah diamalkan dalam perbuatan. Kalau dalam bahasa kita, jadi diikrarkan dengan lisan sebagai bukti, ya, sebagai bukti. Kemudian dari lisan ini turun kepada pikiran, perasaan kita, membenarkan apa yang ada di lisan itu. Misalnya apa? Adanya Allah. Allah itu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seluruh segala sesuatu itu berkuasa. Nah, ini kemudian diyakini. Setelah diyakini, maka wa yuqimunas shalah. Setelah percaya yang gaib-gaib itu, kemudian apa munculnya? Sholat. Jadi orang malah, saya beriman kepada Allah, tetapi saya belum sholat, belum beriman. Nah, maka begini, orang yang tidak beriman kepada Allah, kalau imannya itu, maaf, Sang Yang Widi, Pak Widi Wesedo, di jembar di kubri, diamuni segala macam. Maka di situ tidak mengatakan bahwa Allah Tuhan saya itu Sang Yang Widi. Tuhan saya itu Tuhan Allah Sang Bapa. Sang Bapa, oh berarti bukan Allah. Gitu. Waktu Pak Said itu belum masuk Islam, dan ketika ditinggal mati oleh istrinya, saya itu ikut-ikut begini. Jadi mulai pagi sampai sore itu nggak bisa tidur dan nangis terus. Saya datang, guna apa toh? Kok dengan imuun terus? Bojoku itu kudu ora mati. Bojoku itu kudu ora mati. Mengapa? Karena di pihak rumah sakit itu tidak punya dokter spesialis penyakit jantung. Bojoku kita orang jantung. Nek ono dokter jantung orang mati. Wes dadi gulone ngene lho Pak, saya garwamu itu sudah kembali ke rumah Pak. Bareng dadi Islamian dadi iki piye iki salah. Jadi itu. Nah, saya mendapatkan bukti bahwa manusia itu ya itu belajar dulu sebelum sholat, sebelum ibadah sholat yang lain itu belajar dulu. Ketika beliau itu sakit, nangis Pak di rumah sakit, dia bilang, aku biar rasa sholat. Loh sebab aku rasa wudu, sikilku diinfus, tanganku diinfus, aku piye piye. Tayamum piye? Nah, pelajarannya burung. Nah, saya datang ke rumah sakit, carane wudu nek ora iso diganti tayamum. Nih, bismillahirrahmanirrahim dikape. Wis dikape ra ini. Baru ini tangane disape kene, rampung. Wis kaya wudu, gantine wudu ki tayamum. Oh ngono, wis bilang tayamum. Salah.
Jadi benar-benar ilmu dulu. Rasul itu di Mekah itu belum mengajarkan sholat, belum mengajarkan wudu. Apa yang diajarkan? Akidah. Akidahnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Maka di dalam ayat lembar berikutnya itu disebutkan di dalam surat Yusuf, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ya. Dan engkau sekali-kali tidak akan pernah percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Maksudnya apa? Bahwa iman kemudian diyakini, kemudian diamalkan, tidak boleh mandek dalam keyakinan kok. Ya, tidak boleh. Yang penting batin kuwi wis Islam, tidak. Batinnya juga meyakini akan keberadaan Allah, akan adanya hari kiamat dan yang macam-macam itu, maka kemudian kita mengamalkan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu di dalam surat Al-Asr. Apa? Wal asr innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Presiden rugi, menteri rugi, kiai rugi, masyarakat rugi, kecuali orang-orang yang soleh. Itu. Kalau ada seseorang beramal tetapi dia tidak beriman, maka amalannya itu tidak diterima oleh Allah. Nah ini loh, mulai dari anak-anak kita itu sudah diajarkan begitu. Nek kue minum Bismillahirrahmanirrahim pahala. Alhamdulillahirabbil menjadi pahala. Nah, di dalam penjelasan illal ladzina amanu wa amilus sholihat itu, ya, maka iman tidak berhenti pada lesan, tidak berhenti kepada hati, tetapi mesti diamalkan. Ada orang yang cuma ngomong doa, ada agama apa? Islam. Lah kok ora salah? Burung Islam. Gitu loh. Nah itu loh, tahapan-tahapan begini yang harus dipahami oleh kita semua. Gitu. Nah apa? Di iman tidak mungkin ada kecuali ini Bu. Dia di alinea berikutnya itu, iman tidak mungkin ada kecuali diwujudkan melalui keyakinan, ucapan dan amal perbuatan. Tolong digaris bawahi, nenggowo spidol stabilo dikasih stabilo. Dan iman tidak mungkin ada kecuali diwujudkan melalui keyakinan, ucapan dan amal perbuatan. Lalu dieling-eling tenang, ya, dieling-eling tenang dulu. Nah itulah pendapat mayoritas. Nah maka iman itu terdiri, ya, berikutnya pada garis berikutnya itu, ya, itu yang harus bisa. Iman itu terdiri dari ucapan dan amal perbuatan. Dan iman itu bisa bertambah atau berkurang.
Ini hati-hati. Kalau Bapak Ibu menghadiri pengajian, saya yakin imannya itu bertambah. Ning nek penjenengan nang alun-alun banjur nonton Nila. Nila sapa? Nila Karisma. Orang bakal tambah iman wong melihat kaya ngono ya, melihat bupati ya, apa bupati buka paha nek sing tuwek nonton kono tambah anyel. Apa sebabnya? Sing nang omah iki yo luwih tuwek. Tambah anyel. Ora enteng kok dadi iman iki ora enteng. Bareng nonton ning alun-alun mulai elek kabeh. Kok beda? Ora mau ora kempot bareng itu. Nah, itu tidak ada rasa pada tambah keimanan. Penjenengan yang harta nomor, kuwi ora tambah keimanan, ning tambah ngerangsang untuk mulai utang. Iki tuku, iki tuku dan macam-macam. Nah, inilah yang disebutkan iman itu bertambah dan berkurang. Yazid wa yanqus. Ya, yazid wa yanqus. Nah, di situ maka ini disebutkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang mukmin yang dimaksudkan pada ayat ini adalah mereka beriman kepada yang gaib sebagaimana mereka meyakini ya, mereka meyakini apa yang tampak. Ini begini ya, apa yang tidak tampak itu diberikan. Wa idzal laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini orang munafik. Jika mereka itu berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ya, engko nek wis do nyedaki kampanye, kuwi sing maune sing wedok iki nganggo yukensi terus nganggo kudu. Wes kudu tumpuk-tumpuk kabeh. Ngono bae. Terus jilbabe klengsreng ana sing gawake saka mburi. Oh. Kudu klengsreng kene. Ngono kuwi terus nyang pondok. Pondok ya dikei bantuan. No. Kuwi terus sing lanang mesti kuklukan nganggo slayer kae. Kuwi nek dong kapan. Kok nek bat you can see meneh. Nah ini wis tau kita lihat. Nah maka ketika dia itu ketemu orang-orang beriman, dia mengatakan dirinya beriman. Ya, itu qalu amanah wa idza khalau ila syayatinihim. Ketika dia itu bertemu dengan setan-setan itu, ya. Setan itu siapa tuh? Setan itu siapa tuh? Minal jinnati. Nah, jadi sing buka paha tinggi-tinggi itu jenisnya setan. Setan wedok. Ya. Ku diwakili Sekwilda. Sekitar wilayah
Lah sing ditonton kaya ngono dadi. Nah, apa di sini? Wa idza khala ila sayatinihim, ketika dia itu bersama-sama dengan setan, ya, qalu inna ma'akum, aku ki padha kowe. Kowe ketemu sing jugengsi meneng bali kaya ngono, aku ki padha kowe ora iso, kaya sementara kaya nganggo cadar. Itu. Nah, kaya ngono wong Islam, kaya ngono ya dipilih. Itu loh. Misalkan di parlemen itu sekitar 200 orang, itu anak-anak PKI. Sing milih sapa? Ya wong Islam. Kenapa dong mulai? Oleh duit. Kenapa oleh duit? Orang duit. Rumasane duwite kuwi Islam iso nyelametke dunya akhirat. Padahal itu adalah api neraka yang diwujudkan uang. Engko nek dipangan fi butunihim, nah di dalam perutnya itu akan berkembang pada api. Ning koyo ngono disenengi ora apa-apa malah hangat. Monyok. Ya, dan itulah. Nah, setelah itu kemudian berolok-olok. Loh, lah jilbabku ini ora mbok-mbokne. Lah kuwi lapas kampanye. Nah, iki lah ora. Oh ngono. Dadi aku wis bali padha kowe kuwi. Dadi setan-setan ngono kuwi. Itu loh. Nah, sing dimori meneh kuwi seneng. Ning nalikane dia itu pakai bidu-bidu wis dosen. Loh, baru toh. Loh. Ya. Ini loh yang kadang-kadang umat Islam itu tidak tahu. Nah, maka yu'minuna bil ghaib itu dari seluruh rangkaian rukun iman kepada Allah itu tidak bisa dilihat. Kemudian iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, malaikat itu yang gaib. Tetapi kita harus ada yakin bahwa malaikat itu ada. Misalkan Raqib dan Atid. Kalau kita yakin Raqib itu ada di tangan kanan kita, Atid itu ada di kiri kita mesti akan berbuat baik sebab Raqib itu nyatet perbuatan baik. Piye carane ngatet iki nganggur ora iso. Wong ngatet kuwi kancane oke. Setan-setan dari koncone seperti itu. Sebabnya ngatet itu tidak mau menulis gandeng kayak begitu. Maka kalau orang itu dan pas kalian meyakini adanya malaikat itu, kita tidak mungkin akan berbuat yang tidak baik. Itu loh, tidak mungkin. Nah, maka disitulah ya Allah berikanlah hidayah dari Engkau dan janganlah sekali sedetik pun ditinggalkan hidayahmu. Saya itu juga pernah waktu masih muda wis duwe blonjo, duwe duit. Nah, padahal wis dadi guru. Aku wis niatu pengajian. Jadi niat dari rumah itu udah pengajian tapi sendiri. Terus sampai di jalan besar ketemu teman, sama-sama guru. Karena di pengajian. Kau ingin wis pengajian orang pengajian. Wis melu aku wae. Ternyata saya sampai di rumah biliar. Ini alhamdulillah wa astagfirullah. Saya nekat belajar nyodok. Corak mencelat manisor.
Sing dipoke iki melek. Tur ayu, aku lho sing marai. Betah. Ngono-ngono kuwi kaya ngono kok kan tambah iman iki kok ngendi ora iso. Wes aku pisan-pisan yo istilah pengalaman. Wes ojo. Maka kita itu memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Jangan sampai hidayah itu terputus sedetik pun. Misalkan begini, wis la ilaha illallah sakaratul maut. Dilalah nang ngono Yesus Tuhanku. Semua amal panjenengan habis. Na'udzubillah itu. Saya juga dapat pelajaran hari Ahad kemarin itu. Saya ceramah di Masjid Al-Mustaqim. Ada tamunya itu kira-kira 8. Jadi yang jamaah biasa itu ya biasa. Sing biasa, kuwi mesti golek lembetan. Lah sing tamu itu mendekati mimbar saya itu dengan mendengarkan benar-benar. Mendengarkan benar-benar. Orang yang pengajian kok bawa HP kemudian nek HP gue rekam ngono apik lah wijingane SMS-an iki gek ngopo. Kuwi yo enek. Apa masane angger wis Islam kuwi kandhan-kandhanane urut karuan. Sing urut ana sing ora. Loh, saya itu ya Allah ada selebaran itu. Badaruddin adalah pengikut ingkar sunnah. Iki ketemu saka ngendi ya Allah. Wes macam-macam ana wis akeh banget wong sing dicela. Nah, ben sing selani yo menungso kuwi tak ladeni aku malah edan dhewe. Ya wis ben ngono kuwi itulah nggo genep-genep uripe. Kalau kita melihat begitu, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan saya tidak diciptakan seperti itu. Mudah-mudahan aku diciptakan seperti yang ada di Masjid An-Nur pada saat ini. Gue metu ngono wis beda. Ya ta? Saiki iki wis kabeh tambang nek metu wis beda. Nah, itu loh. Maka doa kita ya Allah, jangan kalah putuskan petunjukmu itu walaupun sedetik. Coba Bu. Nah, kalau kita itu memohon Allah itu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, dan segala sesuatu itu kuasa. Gitu. Ya. Maka begini di akhir halaman itu. Mengenai firman Allah, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Maka Abu Ja'far Ar-Razi menuturkan dari Ar-Rabi bin Anas dari Abdul Aliyah, ia berkata, mereka beriman kepada Allah. Tolong digarisbawahi itu. Mereka itu beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, surga dan neraka. Sebenarnya surga dan neraka itu ada. Jangan sampai kita itu muge ojo-ojo neraka ki eneng. Adiwas aku arep melu nang panggung ikut ngono ora sida. Ojo-ojo swarga iki eneng. Ini
tidak boleh memberikan dan membuat keyakinan seperti itu. Kalau orang Islam tidak percaya kepada neraka dan surga, berarti dia itu bukan orang yang beriman dan bukan orang Islam. Maka bagaimana? Kita mesti perlu menghindari apa yang akan disiksa oleh Allah kepada manusia. Siapa yang disiksa? Yang zalim. Siapa yang zalim? Menzalimi diri. Gitu. Ya. Jadi di situ serta pertemuan dengan Allah dan juga beriman akan adanya kehidupan setelah kematian ini serta adanya kebangkitan, dan semuanya itu adalah hal yang gaib. Jadi kalau ada orang mantan Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa kiai itu koyo-koyo wis tau neng neraka, dan nenewe ulu tau neng neraka nang swarga, jarene nek wong ora iman ki mlebu neng neraka, wong iman ki mlebu neng swarga iki sapa kuwi? Nek yo Gusti Allah iki muni ngono kok yo ora mati-mati iki. Kuwi ora mati-mati. Ya wes ben apa? Nggo ujian bagi orang yang beriman. Ya. Dan kalau begitu itu jangan kita itu gugur dengan harta bendanya. Karena kalau dia tidak bertobat, harta benda dan anak-anaknya itu akan memperberat siksanya di akhirat. Bila dua anak sugih ning ora patai halal, apa sugih ning halal? Nek wong saiki wong haram angel digoleki opo menese halal wis ora iso ya, ora iso. Ya, nah itu. Baik. Kemudian di halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama kami berpendapat Abu Ubaidah Al-Jarrah dan sebagainya. Ya Rasulullah, adakah seorang yang lebih baik daripada kami? Padahal kami telah masuk Islam dan berjihad bersamamu, maka ada perbedaan. Nah, qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bihi walam yarawni. Yang ada hanya itu suatu kaum setelah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Apa maksudnya? Orang-orang yang beriman walaupun tidak melihat Rasulullah, tetapi dia beriman pada Rasulullah. Kita sudah ditinggalkan kira-kira 14 tahun yang lalu. Tetapi bagi kita perbedaannya orang yang beriman tetap beriman kepada Allah sanadyan kita tidak ketemu dengan Rasulullah. Lah nanti pertanyaannya Bu, kira-kira Rasulullah itu akan mengenal panjenengan di sekolah nanti? Sekolah nanti? Iki wong pelita, mana sekolah nanti? Sekolah nanti Pak. Nah, jadi selawat. Jadi orang-orang yang berwudu, ya, itu dahinya akan bersinar. Orang buat
koyo ngene iki. Nah, bersinar karena bekas wudu, tangannya juga bersinar. Oh, ini umatku wajah sini. Walaupun kamu belum pernah ketemu aku, ini adalah umatku dan akan diselamatkan. Rasul ya akan menunggu seluruh umatnya masuk ke surga, baru Rasul itu ke sana. Betapa perhatiannya Rasul itu. Nah, maka di sini disebutkan wa yuqimunas sholat, dirikanlah sholat. Itu kalau alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba kita perhatikan wa yuqimunas sholat. Wa yuqimuna sholat itu fi'il mudhari, berarti sholat itu terus menerus. Orang Senin salat Selasa prai orang. Kemudian tanggal apa melu prai? Enggak, terus itu kita melakukan ibadahnya itu. Maka wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Nah ini loh, sholat Rasulullah mengatakan ini as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci surga. Bukan sholat wajib iya, tapi menegakkan sholat sunnah. Ya, misalkan pada subuh itu coba Allah memberikan yang luar biasa kepada manusia yang muslim. Rabbana fajri khairum minal ardi wa ma fiha. Yang gue ini sholat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat 2 rakaat bekerja kira-kira paling lama lah 4 menit misalnya, 4 menit sholat itu seluruh Karanganyar itu bahkan seandainya milikmu. Nah, milikmu, tetapi apa? Yang memiliki itu sedikit. Apa? Banyak yang tidur. Tidur itu adalah syahwat yang mengganggu pada manusia. Nah, maka keinginan itu kan sahabat itu kan keinginan untuk tidur. Ya, keinginan untuk tidur. Maka tidur itu ya diatur. Ya. Kadang-kadang wong iki pemuda malam minggu wis rada rusak-rusak dijejel turun dalan. Terus dolanan HP kuwi nek ditakoni gek kowe iki ngopo? Tahu yo nganggur wong nganggur-ngangguran. Wong enek kira-kira cawedok numpak sepeda ontel ngono gitu. Ciut. Bola terus dijejeri. Nah kira-kira wis Mas pinarak yen kula. Wong nggih. Nek dudu urung pelita tanggane. Nah, ini loh. Saya itu juga berpikir sholat as-sholatu tanha inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iki meneh dilakoni masyaallah. Yen kowe iki wis do salat ora mungkin perbuatan mungkar. Gitu. Wong bersalat kok ijone sandal. Iki salat iki piye? Loh, malah kemungkaran yang muncul.
Saya tuh gini, kadang-kadang berpikir sholat subuh, zikir wae wis ora sempat. Apa meneh ceramah subuh belas. Ya, belas. Salam matko langgat. Omah teko salam. Ini kudune ya. Itu kan sesuatu yang tidak baik. Kenapa kamu itu tidak zikir? Ya Allah. Bu, saya bacakan ya Bu ya. Bagaimana orang itu berzikir. Ya. Saya itu mengajarkan zikir dengan cilik ini 2 tahun di Masjid Al-Huda itu nggak selesai. Cilik apa? Saya itu belajar zikir itu kira-kira ada 9 tahun. Orang mlebu angel. Contoh misalkan, Bu, nek jenengan subhanallah. Artinya subhanallah. Maha suci Allah. Sing mbok maha suci kaya apane? Lah, partenan to. Kuwi subhanallah ngopo? Maha suci Allah. Maha suci Allah mbok kapake. Nah, maha suci Allah itu bagaimana kita itu menjaga kesucian Allah. Contoh, tidak mungkin Allah itu beranak. Tidak mungkin Allah itu punya istri. Itu kan tidak suci. Allah itu yakin yang maha mencipta. Allah itu yakin yang hanya dimintai pertolongan. Nah, zikir ini gini. Rasulullah itu mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairin a'malikum." Rasulullah itu mendikau, maukah aku tunjukkan kepadamu perbuatanmu yang paling baik? Dulu saya ya salam cium. Aku lali dikira gitu. Nah gini, Rasulullah tentu ketemu dengan para sahabat. Ala unabbiukum bi khairin a'malikum. Maukah kamu saya beritahu perbuatan yang ringan tetapi pahalanya banyak. Wa askana inda malikikum, dan menjadikan suci terhadap Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalmu itu lebih meningkatkan derajatmu. Nah, kemudian wa khairul lakum min infaqid dhahabi warwarik, dan lebih baik daripada kamu infak emas 0,5 kilogram per hari. Ya, wa khairul lakum min infaqi dzahabi wal warid. Wa khairul lakum in taqulu inda adwakum wa tadribuhu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Dan lebih baik daripada kamu itu berjihad. Apakah kamu memenggal leher
musuhmu atau kamu yang dipenggal lehernya? Mau ya Rasulullah? Lebih baik daripada infak 0,5 kilogram emas. Lebih baik daripada kamu itu perang, entah kamu itu dipenggal lehermu atau kamu itu memenggal leher musuh. Dan akan disucikan kepada kamu. Mau saya beritahu? Mau ya Rasul? Jawab Rasul apa? Qala zikrillahi ta'ala, yaitu zikir kepada Allah. Pahalanya lebih baik daripada apa yang disebutkan oleh Rasul tadi. Lebih baik daripada kamu itu berjihad, lebih baik daripada kamu itu berinfak. Coba. Apa? Subhanallah 33 kali. Lah nek punjul piye? Ya aja dipunjuli. Lah nek kurang tambah ono. Ya, alhamdulillah. Nek ditakoni kuwi alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur maha suci Allah. Kuwi iki ngopo? Ora ngerti meneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kowe iki ngopo? Allahu Akbar. Lah ngopo? Allah wis gedhe kok. Nah, itu loh yang kita kaji. Maka ada zikir pagi, ada zikir petang. Ya. Kalau Bapak Ibu itu membaca zikrul akbar, ya, zikir akbar itu adalah Allahumma lali malah nih Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika 'alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi barang siapa membacanya yaitu pada suatu pagi, maka ketika dia meninggal maka dia sudah diampuni dosanya. Nah, itu istighfar. Mau maca Quran, maka wa yuqimunas shalah. Nah, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Maka secara wujud berdiri itu yang berdiri, gitu loh. Nah, jadi berdiri itu ya Allah itu berdiri. Tidak boleh yang kaki satu ini untuk istirahat, mergo sholat 1 juz ini, terus ini, nah, itu tidak boleh. Jadi sijine istirahat, sijine istirahat, tidak boleh. Kalau memang sudah tidak mampu lagi dengan duduk, ya dengan duduk. Nah, tidak boleh ada seseorang yang sadar kemudian tidak sholat. Maka luwesnya pada perbuatan untuk ibadah sholat itu sangat luwes. Kalau bisa berdiri, berdirilah. Kalau tidak bisa, duduklah. Kalau tidak bisa, berbaring. Yang gara kedap-kedap, salah. Akhir. Nah, maka disitulah wa yuqimunas shalah. Apa sholat itu? Ad-du'a. Semua bacaan sholat itu adalah doa. Terus
nopo panjenengan sholat Isya mau mesti ditampa karo Gusti Allah? Mesti ditampa? Mesti ditampa? Mesti. Sombong men. Lah wong Allahu Akbar kelingan engko eneng pengajian. Ora ditampa. Apa meneh ibu-ibu, anakku ya arep melu, anakku ya melu. Kok bareng ya kancenane kono ya iya. Coba sing kelingan Gusti Allah 100% dari Allahu Akbar sampai salam sapa? Ngaco. Ya. Sing ngomong uro. Wong satu sing ngomong wis uro. Itu. Jadi kalau saya datang sini kan paling-paling baru 2 orang. Iki kok sing ngaji kok ya guru wis ora apa-apa ngaji. Wis. Sebul sing guru rawuh oke. Alhamdulillah itu. Nah, bagaimana kalau ibu misalkan sholat subuh, engko ki arep blonjo. Gue yang sing nang pasar ki aku dhewe apa karo anu ya dikku ge digodaki bapake. Bapake ku lha sekarang Mas. Lah kok salah to dremimil. Nek panjenengan sadar ngono dikandani awake dhewe. Badarudin kowe iki salah. Ya. Ngono perhatikan bacaannya. Gladrah meneh kowe iki salah. Oh iya. Artinya apa? Terus terkonsentrasikan kalau kita itu sholat, sadar bahwa kita itu sholat. Jadi kok seluruhnya kelingan karo Gusti Allah dijamin tidak bisa. Nah, maka begini, apakah diterima? Belum tentu. Bagaimana caranya? Memohon kepada Allah. Namanya roja. Mohonlah Allahumma taqabbal minna sholatana ya Allah, kabulkan ridhoi sholat kami. Lho. Ojo ngene, nek ora ditampa sing ditampa sapa? Aku salah kok. Aku salah ora ditampa karo Gusti Allah, sing ditampa wong endi? Ora ngono kuwi. Ya. Tidak, maka manusia harus punya khauf, takut kalau sholat kita itu tidak diterima. Kenapa? Kemudian memohon kepada Allah, gitu loh. Nah, kalau memohon kepada Allah kemudian kita itu dikabulkan, insya Allah sholat kita diridhoi oleh Allah. Dengan apa? Doa kita. Tapi kalau kita ngegul-gul ki, nah sing arep ora nampa salatku ki piye? Wong aku yo suci tenan. Tidak bisa. Gitu. Kenapa habis sholat itu kemudian baca istighfar? Orang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bukan, tapi astagfirullah. Astagfirullah. Anything astagfirullahaladzim. Ya. Karena apa? Penjenengan terus kelingan ya Allah sholat kula ngeten iki penjenengan paringi pangapunten. Loh ini loh. Dari kekurangan apa yang kita lakukan, ya, dari kekurangan yang apa kita lakukan, jelas ada kekurangan dan manusia tidak akan ada yang sempurna kecuali Rasulullah. Rasulullah yang memiliki kemampuan itu. Jadi misalkan begini ibu-ibu sekalian, dia mau ini poso Senin atau yang lebih. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana. Yang kita mohon itu
kepada Allah. Kenapa? Yang bisa menerima dan meridhoi hanya Allah. Nah itu loh pada sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, kita tidak mengajarkan sholat, tapi kita mengajarkan kewajibannya itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka di situ apa? Rezeki. Nah, maka begini Ibu sekalian, bahwa manusia itu terdiri dari 360 ruas. Ya, itu masing-masing mestinya disodakoi. Sodakonya apa? Astagfirullah. Sodakonya apa? Alhamdulillah. Tetapi Rasulullah SAW memberikan kemudahan. Ora 100 wita cukup sholat 2 rakaat duha. Itu kamu sudah menginfakkan 360 ruas yang ada pada badanmu. Itu. Nah, 300 wita karo 2 rakaat di 2 menit rampung. Nah, pilih kuwi. Bukan pilih dan masalahnya, tapi bisa kamu lakukan dengan ibadah yang lain. Nah, tetapi pada zakat mengatur bagaimana zakat mal kita, infak kita, zakat fitrah. Ya, inilah yang diperhitungkan. Jadi kalau ibu mendapat atau memiliki uang kira-kira 86 juta. Saya ini gram berapa Bu? Pokoknya 85 gram emas, 86 gram emas. Gue nek diduitke piro? Aku raka belum emas, enak ini belum emas bandar. Kalau uang sebesar itu kemudian dimiliki dalam 1 tahun, maka wajib memberikan zakat. Dan ini yang mono kurang setahun, sing 10 gram didol. Tidak nono neng akhirat, dan tidak nono neng akhirat. Neng kita rapopo sambung duit 900 miliar itu rapopo, ini tidak nono neng akhirat. Ngerak gue bukti gue, ya, tidak nono gue. Nah, maka rezeki sekarang, wa mimma razaqnakum, yang rezeki yang Allah anugerahkan pada mereka adalah nafkah seseorang kepada keluarganya. Jadi begini, perolehan apa itu rezeki, tetapi berikanlah pada anak, berikanlah pada istri. Ya, istrinya siapa? Istrinya sendiri. Oh, istrinya sendiri. Nah, ya benar tak? Untuk istri orang lain. Ya loh. Itu. Nah di situ menunaikan semua kewajiban yang ada pada harta benda kita. Ya. Nah itulah yang disebut kepada yunfikun, bisa kepada baik istri, anak-anak, tetangga dan sebagainya yang membutuhkan kira-kira lebih dari apa yang diberikan oleh istri dan anak. Ojo nganti wong lanang ora memberi nafkah. Ya, jangan. Nah, itu. Maka dikatakan begini pada halaman berikutnya. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Jadi Islam itu dibangun, ya, itu ada 5 khamsin syahadatin alla ilaha illallah.
Itu di tengah-tengah itu, ya. Nah, itu perlu di garis bawahi. Apa? Perbuatan di dalam bangunan Islam itu adalah 5: syahadatan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumir ramadan wa hajjil bait. Nah, itu rangkaian dari pilar-pilar untuk agama Islam. Maka di situ laha harsun la yabrahul dahri baitaha wa in dubihat shalla 'alaiha wa zamrama. Itu hanya sekedar pada pepatah Arab gitu ya. Jadi cukup banyak alasan-alasan untuk mendirikan sholat, membayar zakat, puasa, dan haji. Itu serangkaian dari rukun Islam. Nah, gini, saya setuju begini ya. Bagaikan kita memegang Islam itu dengan jari 5, ya. Jari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Kalau kita lepas hajinya nggak apa-apa. Kalau kita lepas puasanya, karena tidak wajib puasa itu bagi orang yang sakit dan yang menyusui, berarti tidak usah berpuasa. Kalau orang tua juga tidak usah berpuasa, maka itu lepas puasanya. Ya, tidak zakat, memang tidak punya harta, lepas dari 3. Tetapi kalau ini 2, syahadat dan sholat, ini tidak bisa lepas. Syahadat dan sholat itu tidak lepas. Kalau ini lepas, ada 2 yang lepas. Kalau ini diangkatkan pada 2, walaupun sedikit-sedikit, ini masih bisa diangkatkan pada syahadat dan sholat. Nah, ada orang yang haji tok, sholatnya malah orang. Orang belum puasa, ini bayar terus. Nah, ini yang kita dicukupkan. Nah, itulah besok insya Allah kita akan ke ayat yang ke-4 ya. Halaman 51. Baik, saya kira itu. Ada yang bertanya, Ibu? Ada yang bertanya, Bapak sekalian? Cukup? Jadi ini tadi kajiannya 1 jam. Jadi 1 jam itu saya kira sudah cukup lah. Ya ampun, lebih terus gelegean. Kalau gelegean seseorang makan. Nah itu. Nah maka begini sebisa-bisa bagaimana kita membaca Al-Quran. Kemudian banyaknya bacaan Al-Quran ketika kita itu hidup, itu akan menandakan ketinggian surganya. Nah maka sing kulhu falak binas itu konde, sing sampai khatam 30 juz hafal lagi itu tinggi. Jangan coba kulhu TK kulhu, SD kulhu, lulus SMP kulhu, habis mati sih. Mudah ini yo sedikit-sedikit kita tambah. Sekian ibu-ibu dan bapak sekalian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu kita semua. Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian bisa ketemu pada hari yang akan datang pada kajian yang sama.
diparingi sehat semua. Demikian juga Bapak-bapak sekalian diparingi sehat, kuat, terus mendapatkan hidayah dari Allah. Maturun sedaya kiraan pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.